Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indira Marani Lubis, NPM 21086 pada blog Grow and Development. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai stunting. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu stunting. Menurut referensi yang saya gunakan dan saya dapat, stunting itu didefinisikan sebagai pertumbuhan terhambat pada anak yang diakibatkan malnutrisi jangka panjang. Biasanya, anak itu kita temukan dengan kondisi badan yang pendek ataupun lebih pendek. Penyebabnya banyak, yaitu malnutrisi kronik atau kekurangan gizi makro dan mikro, contohnya seperti protein, karbohidrat, dan juga zat lainnya. Yang kedua, infeksi berulang yang diakibatkan lingkungan yang tidak sehat sehingga dapat timbulnya penyakit infeksi. Nah, kurangnya sanitasi dan akses air bersih yang bisa mengakibatkan penyakit diare ataupun infeksi saluran pernapasan, di mana penyakit-penyakit ini dapat mengurangi nafsu makan si anak dan juga pengeluaran cairan yang berlebihan akibat diare karena frekuensi peningkatan pada BAB-nya meningkat. Lalu kesehatan ibu yang buruk. Nah, stunting ini bisa dicegah pada saat kehamilan dengan pemberian asam folat dan juga zat besi atau Fe untuk mengurangi resiko malnutrisi dan juga anemia pada ibu. Selanjutnya, praktik pengasuhan yang tidak tepat, yaitu pemberian ASI eksklusif. Jadi pemberian ASI eksklusif ini diberikan saat bayi lahir sampai usia bayi 6 bulan. Ketika setelah itu, si anak atau si bayi diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI menurut tingkat kelembutannya agar mudah masuk ke dalam tubuh si anak dan anak mau makan sehingga nutrisinya mencukupi. Selanjutnya, pengukuran dan pemantauan pertumbuhan si anak. Nah, dengan menggunakan grafik WHO dan CDC, biasanya penggunaan grafik WHO ini digunakan untuk anak yang usia di bawah 5 tahun dan CDC digunakan untuk anak usianya di atas 5 tahun. Nah, sebelum menentukan dia di grafik mana dan bagaimana interpretasi grafiknya, kita membutuhkan antropometri, yaitu pengukuran tinggi badan dan juga berat badan. Nah, nanti ini dibandingkan dengan usia untuk mengetahui anak tersebut stunting atau tidak, gizi buruk atau tidak, obesitas atau tidak. Gitu. Setelah itu kita melakukannya plot untuk mengetahui Z-score-nya. Z-score di WHO ini ada 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan min 3. Nah, gunanya untuk mendapatkan hasilnya itu dianggap stunting atau tidak, obesitas atau tidak, ataupun gizi buruk atau tidak. Nah, setelah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan, kita melakukan ukuran statistik standar, yaitu diplot sesuai dengan usianya dan juga tinggi badan ataupun berat badannya. Setelah sudah membandingkan, kita akan mendapatkan Z-score. Dianggap stunting itu ketika Z-score-nya di bawah minus 2. Dan dianggap stunting berat itu Z-score-nya di bawah minus 3. Sama halnya dengan melakukan perbandingan berat badan per tinggi badan dan juga berat badan per usia. Nah, gunanya kurva pertumbuhan ini adalah menunjukkan distribusi tinggi badan pada berbagai usia, yaitu menunjukkan berat badannya sesuai tidak dengan usianya, berat badannya sesuai tidak dengan tinggi badannya, ataupun tinggi badannya sesuai tidak dengan usianya. Lalu membantu dalam pemantauan pertumbuhan si anak. Selanjutnya, mencegah dan intervensi pada stunting. Nah, untuk nutrisinya sendiri yang sudah saya bilang tadi, pemberian ASI itu dilakukan selama 6 bulan pertama setelah anak lahir. Lalu melakukan pemberian MPASI ketika sudah 6 bulan gitu. Makanan yang diberikan yang bergizi pastinya dan sesuai dengan tingkat kelembutannya. Lalu pemberian suplementasi zat besi dan asam folat kepada ibu hamil untuk mencegah malnutrisi dan juga anemia pada si ibu. Lalu melakukan imunisasi rutin untuk anak. Jadi anak itu setelah lahir langsung diberikan imunisasi dan seterusnya rutin agar tidak ada komplikasi selanjutnya. Lalu kebersihan dan sanitasi.
mendapatkan akses air bersih dan juga pendidikan kebersihan, contohnya seperti cuci tangan, terus mencuci peralatan makan, mengganti baju, ataupun lingkungan sekitarnya. Lalu melakukan edukasi dan kesadaran untuk pendidikan gizi untuk ibunya saat hamil, dan juga kampanye kesehatan masyarakat gunanya untuk menghindari stunting, pemberian gizi yang cukup, menghindari ibu memberikan air gula kepada anak, dan memberikan gizi yang cukup, ASI yang cukup, dan juga standar kelembutan untuk empati yang baik. Selanjutnya, dampak stunting. Terdapat 3 dampak stunting bagi kesehatannya, perkembangan kognitifnya, dan produktivitas ekonomi. Nah, untuk kesehatan sendiri, ketika anak mengalami stunting, pastinya adanya penurunan sistem kekebalan tubuh. Gampangnya sakit, gampangnya terkena penyakit, susah sembuhnya. Lalu resiko tinggi penyakit kronik. Karena apa? Karena malnutrisi. Nutrisinya kurang mencukupi dan sistem kekebalan tubuhnya menurun gitu. Akhirnya resiko untuk terkena penyakit kronis itu lebih tinggi. Lalu perkembangan kognitif. Pada blok growth and development itu tidak jauh dengan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk perkembangan sendiri itu ada cara pemeriksaannya dengan KPSP, dengan Denver, ataupun dengan lainnya yang memperhitungkan perkembangan anaknya. Nah, perkembangan kognitif kenapa bisa berdampak karena stunting? Karena adanya keterlambatan perkembangan otak. Jadi ketika nutrisi si anak kurang, akhirnya otak ini tidak mendapatkan nutrisi, tidak bisa berpikir. Nah, anak tuh jadi sulit untuk mengikuti pelajaran, gampang lelah, gampang ngantuk, sulit untuk berkonsentrasi. Akhirnya terganggulah perkembangan pada otaknya, yang mengakibatkan kesulitan belajar, ada yang kesulitan berjalan juga, yang tidak sesuai usianya. Harusnya dia 1 tahun sudah bisa berjalan, rupanya dia baru bisa berjalan, ataupun susah untuk berbicara, harusnya dia 3 bulan sudah menggumam tetapi belum bisa. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah produktivitas ekonomi. Nah, dampak stunting ini kenapa bisa berdampak dengan ekonomi? Karena adanya penurunan produktivitas di masa dewasa. Akibat dia sulit untuk belajar. Akhirnya dia tidak mengerti dengan apa yang dia kerjakan, sehingga banyaknya ketertinggalan dan kegagalan pada saat dia dewasa. Nah, dan juga stunting ini bisa diakibatkan karena adanya dampak ekonomi jangka panjang. Karena orang tuanya yang ekonominya kurang, akhirnya gizi si anak untuk diberikan si anaknya jadi berkurang. Harusnya dia mendapatkan gizi yang cukup jadi kurang. Akhirnya dia mengalami malnutrisi. Oke, baik, sekian dari mind map yang sudah saya jelaskan. Ini referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan WHO, Child Growth Standards, terus UNICEF, dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.